Banyak dari kita cenderung tidak dapat lepas dari smartphone. Smartphone sudah menjadi suatu kebutuhan wajib sehari-hari bagi kita. Mungkin ia sebagai teman karib yang tanpanya dia kita akan merasa bosan atau nggak tahu harus berbuat apa-apa. Saat sedang jenuh dengan rutinitas, capek, pekerjaan yang padat, atau tidak tahu harus melakukan apa. Pasti secara otomatis kita langsung membuka kembali smartphone. Kita akan membuka atau scroll-scroll IG, lihat-lihat video pendek di TikTok, bersosial media, sambil rebahan, atau ada yang ingin menonton, tinggal buka Netflix atau YouTube. Kalau udah bosan, mungkin kita akan cari bermain game dan yang lainnya. Bahkan mungkin setiap waktu, setiap menit, ada yang memeriksa notifikasi pesan atau scroll-scroll tentang kehidupan orang lain. Mungkin niat awal hanya ingin bermain 5 menit, 10 menit, 30 hingga berjam-jam tanpa disadari telah menghabiskan waktu yang banyak. Hanya sekedar menghilangkan rasa jenuh atau memunculkan kesenangan sesaat ke dalam otak, atau biasa dikenal dengan mencari kebahagiaan instan. Pekerjaan yang kita rencanakan gak selesai-selesai. Bahkan mungkin banyak waktu yang terbuang sia-sia. Dan akhirnya pekerjaan yang kita sudah rencanakan dari awal akhirnya gak selesai-selesai. Kegiatan produktif yang sudah direncanakan bulan lalu yang akhirnya terbengkalai. Pada hakikatnya kegiatan kecil yang kita lakukan akan memberikan impuls-impuls yang muncul dan direspon oleh otak. Sehingga otak akan mengeluarkan senyawa yang disebut sebagai dopamin atau disebut sebagai senyawa kesenangan. Dan memberitahu otak Anda untuk mengingat apa yang menjadi pemicu sensasi dan di mana Anda menemukannya. Dopamin adalah senyawa sejenis neurotransmitter atau zat yang menyampaikan pesan dari satu saraf ke saraf lainnya. Salah satu peran dopamin adalah mengendalikan jalur motivasi, perilaku, mulai dari penghargaan, dan rasa kepuasan dalam mendapatkan sesuatu. Sehingga dapat dikatakan bahwa dopamin sebagai senyawa pemicu rasa senang. Zat dopamin merupakan senyawa kimia yang sama persis dengan sesuatu yang membuat kita ketagihan, baik itu hal yang positif maupun negatif. Dalam neuroscience, dopamin atau suatu bentuk katekolamin alami yang perannya sangat penting dibutuhkan oleh neurotransmitter. Tentunya di sistem kehormonan, sistem saraf kardiovaskuler, dan saraf inti. Hormon dopamin disebut sebagai hormon pengendali emosi. Ketika dikeluarkan dalam jumlah yang tepat, hormon ini akan meningkatkan suasana hati, sehingga orang tersebut akan merasakan senang dan bahagia. Sebaliknya, kekurangan hormon dopamin akan membuat suasana hati menjadi buruk, bahkan akan meningkatkan risiko terjadinya depresi. Ketika seorang melaksanakan kenikmatan dalam menggunakan medsos, game, online, dan monoton secara otomatis, otak akan mengeluarkan zat dopamin. Namun, ini disebut hanya sebagai kesenangan sementara, yang jikalau dilakukannya secara terus-menerus dengan pola yang buruk dan dalam jangka waktu yang panjang, akan menyebabkan kecanduan. Pemanfaatan teknologi dan informasi harus dilakukan secara bijak. Kemudahan akses ini akan berdampak buruk jikalau salah dalam penggunaannya. Karena sosial media, game memberikan kesenangan instan berupa dopamin yang sangat tinggi ke otak. Kadar dopamin yang tinggi dapat mengurangi konsentrasi sehingga kita bisa kehilangan fokus. Selain itu, kita menjadi malas untuk melakukan kegiatan lain yang lebih berat karena hanya menghasilkan dopamin yang lebih ringan. Dr. Cameron Sepah adalah penemu dopamin detox atau biasa disebut sebagai puasa dopamin atau dikenal juga sebagai detoksifikasi.
Dia biasanya menggunakan teknik ini dalam praktik klinis pada pekerjaan teknologi dan pemodal Ventura. Tujuan Dr. Sepah adalah untuk melepaskan kliennya dari ketergantungan mereka pada rangsangan tertentu, seperti peringatan telepon, teks, dan pemberitahuan media sosial. Sebagian besar penelitiannya seputar praktik baru yang didasarkan pada terapi perilaku kognitif. Pada dasarnya, dopamin detox adalah suatu cara mereset sistem otak agar otak tidak bergantung dengan rangsangan tertentu yang dapat membuat candu. Dopamin detox adalah mengurangi kecanduan dengan mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih produktif, seperti menyalurkan hobi, memasak, menulis, membaca buku, berolahraga, dan kegiatan lainnya yang tidak menimbulkan kesenangan instan. Aktivitas tersebut dapat menghasilkan dopamin, tetapi jauh lebih sehat daripada dopamin yang dihasilkan dari bermain sosial media. Pada dasarnya, dopamin tidak dapat dihilangkan dari tubuh kita. Akan tetapi, kita dapat mengontrol kadar dopamin dengan cara berpuasa hiburan. Pada dasarnya, dopamin memiliki dampak positif dan negatif dalam kehidupan manusia. Jikalau ditempatkan dengan yang tepat, seperti dalam misalkan kita isi dengan kegiatan yang positif atau yang produktif, menyalurkan hobi, menulis, membaca, maka dopamin juga akan membentuk kebiasaan kita atau biasa dikenal sebagai habit. Namun, dopamin juga akan berdampak negatif jikalau kita lebih menyalurkannya kepada hal-hal yang tidak memiliki manfaat. Hal ini akan berdampak pada suatu kebiasaan seseorang. Jikalau hal ini terus-menerus terulang, seperti diisi seperti bermain game, scroll-scroll Instagram, atau hal yang kurang memiliki manfaat, hal itu akan menjadi suatu kebiasaan dan berdampak buruk